Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khususnya Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang diam duduk mendengar. Kiranya mereka dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini yaitu kehendak Allah versus kehendak dunia. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Judul atau perikop di atas yaitu adalah perintah yang baru. Ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jika kita datang ke sebuah restoran yang memiliki berbagai penyediaan, baik berbagai macam minuman makanan yang menarik dan enak. Saudara-saudara, jika kita datang ke sebuah restoran yang memiliki banyak sekali penyediaan, berbagai macam makanan, minuman yang begitu menarik, bahkan enak. Baik itu berupa mie tiaw, sate, bebek goreng, soto ayam, makanan lainnya. Namun karena kita diperhadapkan dengan berbagai macam makanan, bahkan itu enak, saudara, maka kita akan merasa bingung. Kita pilih makanan yang mana yang harus kita makan atau yang kita beli. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah misalkan kita mau pergi shopping gitu ya, saudara-saudara. Kita pergi shopping memiliki tujuan tertentu untuk membeli suatu kebutuhan. Namun ketika kita sampai ke tempat tujuan, ternyata barang-barang yang ada di tempat tersebut sangat menarik sekali, sangat bagus dan sebagainya, sehingga kita tertarik untuk membelinya. Dan pada akhirnya kita memilih untuk membeli hal tersebut dibandingkan kebutuhan kita. Kemudian contoh yang terakhir, saudara-saudara, misalkan kita diberikan suatu peringatan, kamu tidak boleh melakukan ini, kamu tidak boleh melakukan itu, dan sebagainya. Tetapi karena kita melihat itu baik bagi kita, dan itu merasa nyaman bagi kita, maka kita memilih hal tersebut untuk melakukan peringatan tersebut. Nah, saudara-saudara, hidup kita memang dipenuhi dengan berbagai keputusan yang bukan sekadar memilih makanan saja gitu, tetapi berbagai macam hal. Nah, saudara-saudara, jika saya memberikan dua pilihan bagi kita saat ini, yaitu memilih untuk hidup menuruti kehendak Tuhan atau kehendak dunia, yang manakah saudara pilih? Yang manakah keputusan saudara ambil? Nah, hidup menurut kehendak Allah mungkin sangat sulit, saudara, untuk kita lakukan. Mungkin kita sulit memahami apa itu kehendak Allah, bingung bagaimana hidup menurut kehendak Allah, atau kita mengatakan bahwa hidup menurut kehendak Allah adalah seolah-olah membatasiku untuk hidup di dalam dunia ini. Nah, ini kita lebih merasa nyaman untuk melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, atau sering kali orang yang bertanyakan kepada kehendak Allah di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Acap kali orang-orang bingung mau pilih kehendak Allah atau apa yang dunia tawarkan. Saudara, dalam firman Tuhan kita pada hari ini ingin menjelaskan dan mengingatkan kepada kita pentingnya hidup melakukan kehendak Allah dan tidak kepada kehendak dunia.
Allah telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Namun, mengapa bisa kehendak Allah bertentangan dengan dunia? Kita orang-orang percaya dituntut melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan kita pada hari ini ingin menjelaskan kepada kita pentingnya hidup melakukan kehendak Allah dan tidak kepada kehendak dunia. Allah telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Namun, mengapa bisa kehendak Allah bertentangan dengan dunia? Kita orang-orang percaya dituntut melakukan kehendak Allah, bukan menuruti kehendak dunia. Oleh karena itu dari firman Tuhan yang kita baca hari ini dituliskan oleh Yohanes, saya akan berikan beberapa alasan mengapa kita orang-orang percaya yang telah ditebus, yang telah mengenal Allah, untuk hidup menurut kehendak Allah daripada memenuhi atau memilih kehendak dunia. Alasan yang pertama itu adalah tidak mengasihi dunia. Saudara-saudara, salah satu yang menunjukkan hidup melakukan kehendak Allah adalah tidak mengasihi dunia. Kita dapat melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15a. Mengapa tidak mengasihi dunia menjadi salah satu kita melakukan kehendak Allah, dan bahkan hal ini adalah satu peringatan atau larangan. Bukankah di bagian ayat sebelumnya, ayat 11, Yohanes telah berbicara tentang kasih kepada sesama, atau firman Tuhan yang lainnya kita dapat mendengar bahwa mengatakan, kasihilah musuhmu. Jika kita pikirkan bahwa sesama kita tinggal di dunia ini, jadi apa yang salah dengan dunia? Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Why? Apa semuanya yang ada di dunia ini adalah salah atau tidak boleh dikasihi? Saudara-saudara, namun yang perlu kita ketahui, penekanan untuk tidak mengasihi dunia. Dunia di dalam teks ini, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, tidak merujuk kepada dunia secara literal, tetapi lebih merujuk kepada hal-hal yang tidak benar, yang mungkin bertentangan dengan kehendak Allah, dan hanya untuk kesenangan semata. Karena itu, tidak mengasihi dunia merupakan salah satu tindakan kita melakukan kehendak Allah. Mengasihi dunia yaitu berpegang kepada nilai-nilai, kepentingan, cara-cara, dan kesenangan dunia. Mengasihi dunia berarti suatu kenyamanan atau menikmati hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, kehendak Allah dan kehendak dunia tidak bisa berjalan bersama. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengasihi dunia. Jika seseorang lebih nyaman untuk mengasihi dunia maupun hal-hal yang ada di dalam dunia, maka konsekuensinya adalah kasih Allah tidak akan di dalam orang tersebut. Kita dapat melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15b. Kemudian saudara-saudara, poin yang kedua adalah semua yang ada di dunia tidak berasal dari Allah. Saudara-saudara, banyak sekali yang di dunia tawarkan di dalam kehidupan kita, secara khusus yang tidak berkenan di hadapan Allah. Berikut ini beberapa perspektif surat 1 Yohanes bahwa ada di dalam dunia yang dikatakan tidak berasal dari Allah. Yang pertama itu adalah keinginan daging atau hawa nafsu. Saudara-saudara, selagi kita ada di dunia yang fana dan penuh dengan kerusakan ini, tidak dipungkiri kita diperhadapkan berbagai macam hal yang bersifat sia-sia. Yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, mungkin apa yang dunia tawarkan adalah salah satunya yaitu keinginan daging nafsu, hawa nafsu. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwa hal ini suatu kenyamanan dan sangat memuaskan baginya. Contoh keinginan daging itu adalah kita dapat melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Keinginan yang zina, yaitu melakukan pencabulan. Nah, kemudian yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan mata, saudara, merupakan keinginan yang bertentangan dengan Allah, yang dimana untuk kepuasan mata yang bersifat dosa. Seperti yang dicatat di dalam
Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Jangan mengasihi rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kemudian jika dilihat pada zaman sekarang ini, saudara-saudara, hal-hal yang keinginan untuk kepuasan mata, yaitu adalah keinginan untuk menghibur diri dengan melihat atau menonton video porno, kekerasan, kejahatan, kefasikan, kesusahan atau penderitaan orang lain, dan sebagainya. Saudara, dalam hal ini banyak orang-orang terjerumus dengan dosa keinginan mata ini, dengan melihat kepada hal-hal yang berzina, di mana ada sebuah kalimat yang bisa memunculkan seolah-olah lelucon, tetapi sebenarnya dosa, yaitu melihat rumput tetangga lebih subur. Nah, sehingga memunculkan keinginan untuk merampas dan ingin memilikinya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, yaitu keangkuhan hidup atau kesombongan hidup. Berarti adalah kecongkakan di dalam diri seseorang dan memiliki keinginan yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi atau satu-satunya kebenaran. Di mana timbulnya kemauannya berusaha untuk mengagungkan diri, membesarkan diri, memuliakan, menempatkan diri sebagai pusat kehidupan atau perhatian di depan orang lain. Merasa diri lebih berkuasa di atas segalanya. Dan sepertinya kecantikan, popularitas, kekuasaan, kepandaian, kekayaan, dan lain-lainnya. Saudara-saudara, seringkali baik secara sadar atau tidak sadar, kita sangat mudah jatuh ke dalam sifat kesombongan ini. Baik kesombongan memiliki harta benda yang melimpah, bahkan seorang yang merendahkan diri juga bisa dikatakan sombong. Namun dalam hal ini di dalam Yakobus pasal 4 ayat ke-16 mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Hal dalam menyombongkan diri sangat jelas sekali saudara-saudara, mengatakan bahwa perbuatan dalam menyombongkan diri adalah salah satu hal yang tidak benar untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan telah mengenal Allah, kita seharusnya hidup tidak menyombongkan diri, karena semuanya salah dan hal itu tidak berasal dari Allah kita. Kita adalah manusia yang berdosa dan yang telah ditebus oleh darah-Nya yang mahal, dan tidak selayaknya kita hidup angkuh. Jadi tidak ada gunanya menyombongkan diri, karena sifat dunia itu tidak berasal dari Allah dan tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian alasan ketiga, saudara-saudara, mengapa kita hidup melakukan kehendak Allah daripada menuruti hidup kehendak dunia, yaitu dunia dan segala isinya akan dilenyapkan. Salah satunya adalah mengapa kehendak Allah dan kehendak dunia bertentangan. Karena dunia akan dilenyapkan, saudara-saudara. Dunia yang kita tinggal adalah suatu sifat yang telah rusak dan fana. Di dalamnya terdapat berbagai kejahatan yang terjadi dan bertentangan dengan Allah. Banyak yang dilakukan dan diperjuangkan oleh orang-orang untuk melakukan kehendak dunia atau hal-hal yang di dunia tawarkan. Nah, dari berbagai cara, usaha untuk memperoleh yang dunia sediakan. Berbagai macam hal yang dilakukan seseorang dalam memperjuangkan sesuatu yang sifatnya sementara, saudara-saudara. Ada seorang yang rela berkorban untuk apapun itu. Harta bendanya, keluarganya, harga dirinya, bahkan kehilangan nyawanya, serta meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus dan beralih kepada yang lain. Semuanya itu dilakukan untuk meraih hal-hal yang duniawi dan dapat memenuhi kepuasannya. Saudara, kita telah mengetahui bahwa dunia adalah sifatnya sementara, tidak kekal, dan dunia yang bersifat terbatas.
ini tidak ada lagi dan akan diperbarui oleh Allah. Jadi dunia selain tidak berasal dari Allah dan akan dilenyapkan. Oleh karena itu semuanya bersifat duniawi, termasuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semuanya adalah bersifat terbatas dan semuanya akan menjadi suatu kesia-siaan dan sementara. Kemudian saudara-saudara, poin yang keempat atau alasan yang keempat itu adalah memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini memang sulit mencari kehidupan yang kekal. Misalnya mungkin banyak orang gitu yang mengajarkan berbagai pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak berkaitan dengan firman Tuhan. Banyak orang melakukan berbagai macam cara agar dapat hidup selama-lamanya. Namun semua manusia itu dan muka bumi serta seisinya telah rusak. Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka salah satu konsekuensinya adalah manusia yang telah berdosa menghadapi kematian, yaitu maut. Bisa saja Allah membinasakan manusia karena atas perbuatannya yang jahat dan pemberontakan terhadap Allah. Akan tetapi, belas kasihan Allah sungguh luar biasa. Allah yang setia kepada manusia sehingga turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk membebaskan dan menebus manusia dari dosa. Kita dapat melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke 12b. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Saudara-saudara, namun penebusan atau keselamatan yang Allah berikan diterima belum seutuhnya, masih ada proses yang harus kita jalankan oleh orang-orang yang menerima keselamatan darinya, yaitu dengan merespon kehendak Allah yang adalah tidak mengasihi hal-hal dunia yang akan membawa kepada kebinasaan. Hidup selama-lamanya atau hidup kekal adalah suatu yang dijanjikan dan pengharapan besar bagi orang-orang percaya, yaitu pada masa eskatologi nanti. Saudara-saudara, di setiap kehidupan manusia dalam hal apapun itu, terdapat suatu peringatan-peringatan serta tindakan-tindakan mengambil berbagai keputusan. Peringatan yang diberikan memiliki tujuan tertentu yang dimana dalam bentuk suatu harus dilakukan dan suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Di dalam firman Tuhan pada hari ini berbicara mengenai menjelaskan suatu perintah peringatan, yaitu tidak boleh mengasihi dunia, melainkan melakukan kehendak Allah. Karena itu dunia dengan Allah sangat kontras, tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa bersatu. Apalagi dunia yang bertentangan dengan Allah. Dunia dan isinya akan lenyap dan memperoleh hidup yang kekal, yaitu melakukan kehendak Allah. Dan oleh karena itu saudara-saudara, memang tidak mudah hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, yang fana ini. Di mana banyaknya suatu godaan yang mungkin membuat iman kita lemah, yang membuat kita bisa jatuh di dalamnya, yang bahkan membuat kita semakin menentang Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, ada sebuah lirik lagu yang mengatakan demikian. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jadi saudara-saudara, jalan manakah yang kita pilih? Memilih jalan untuk melakukan kehendak Allah yang menyediakan kehidupan yang kekal, atau lebih memilih kepada jalan kehendak dunia yang dimana awalnya kita merasa puas dan itu memenuhi kepuasan kenyamanan kita, tetapi pada akhirnya itu semuanya adalah sia-sia dan menuju kebinasaan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah, mari kita lebih memilih untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya, agar kita boleh hidup bersama-samanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami.
Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu telah menegur kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup menurut kehendak-Mu. Benar Tuhan, bahwa di dalam dunia ini banyak hal godaan berbagai macam hal yang dunia tawarkan bagi kami ya Tuhan, sehingga membuat kami menentang akan kehendak-Mu ya Tuhan. Namun kiranya Tuhan tolong kami, tengah-tengah kami hidup di dalam dunia ini, mampukan kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup menuruti kehendak-Mu, dan tidak menuruti hal-hal apa yang ada di dunia tawarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.